Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, namo buddhaya, Om Swastiastu. Selamat sore rekan mudaku seantero penjuru negeri. Selamat bergabung dengan kanalnya Ki Mohan. Apa agendanya sore ini yang akan bisa Ki Mohan bahas? Sore ini Ki Mohan berada di kebun Ki Mohan titik ketiga, dan ini adalah kebun sewa yang mana kami berdua bersama Mas Agus, tim kreatif Ki Mohan, menyewa di lahan ini dengan keadaan jeruk yang sudah agak besar. Kalaupun tekniknya Ki Mohan pruning pakai gunting doa, kira-kira waktu itu sudah telat Mas Agus ya. Jadi akhirnya ini dibiarkanlah tekniknya bending, dan saat ini buah sudah mulai kira-kira sebesar 1 jari nih Mas Agus ya. Cek sih Mas Agus. Tolong belum. Sebagian 0 ya, 0 ya. 0, 0. Sebagian ya sebagian anu lah 0 0 0 1 0 1 jari. 1 jari. Dan ini juga sudah dikerjakan sama Mas Agus untuk penopang-penopang, karena ini juga sama tentunya dengan teknik-teknik di seputaran Mas Agus sendiri, yang mana petani itu juga ada Cak Wadi, ada Cak Diono, Cak Dimpil, memakainya juga teknik ini. Makanya ini juga waktu kita sewa dulu kan ini Ki Mohan pernah bilang, Mas Agus nggak usah dipruning karena ini telat, jadi bending aja. Hasilnya juga seperti ini, delolor, istilahnya berbuahnya di pucuk, kita perlu penyangga-penyangga kayak begini. Pembuahan juga sudah full ini, bahkan memutar sampai gelempoh ini Mas Agus ya. Betul. Sampai gelempoh kayak gini. Enggak ada yang anu Mas Agus, enggak ada yang omel gak uang anu Mas. Apa? Semua ada dua ya. Semua. Piro-piro masih dengan keadaan menjulur kayak begini, yang penting kita bisa panen gitu aja. Patokannya untuk yang di kebun ini maksudnya, yang penting kita bisa panen, modal kita bisa kembali. Jadi ini loh Mas Agus, kenapa bending itu Ki Mohan bahas dari berbagai teknik. Ada pruning gunting doa milik kita sendiri juga ini itu cepat menghabiskan ruang Mas Agus. Cepat menghabiskan ruang, manakala kalau jarak tanamnya kurang lebar, jadi saling ketemu, saling tumpang tindih. Iya, kita ruginya nanti kalau saling tumpang tindih di pembuahan yang berikutnya, yang tertindih itu nggak keluar buah Mas. Kurang pencahayaan. Iya, kurang pencahayaan. Makanya ini nanti gini Mas, kalau panen Ki Mohan mohon misalkan kayak gerombolan ini Mas Agus ya. Contoh kayak ini. Ini kita gak usah gunting di sini. Berarti bila perlu ambil satu jengkal, potong di sini. Ini motongnya di sini Mas. Supaya apa? Supaya percabangan juga tidak cepat ketemu di pembuahan berikutnya. Harapannya akan muncul cabang-cabang kecil-kecil lagi membawa bunga, dan nanti berbuahnya akan tetap seperti ini. Tapi dengan ini kan sudah agak memendek sedikit. Nah, berarti kita akan mengurangi ruang. Istilahnya dengan cara Jawa itu dicolongke Mas Agus. Dicolongke. Jadi cara kita memanennya nanti begini. Potong jedak. Ini pendek lagi. Tumbuh kan nanti tumbuh tunas lagi, tunas baru membawa bunga. Ngono. Jadi kita enggak perlu khawatir. Berarti ini kita akali di cara panennya kalau seperti ini. Kan ini kan, tapi kan kita sewa ini kan nggak lama kan, cuma 5 tahun ya. Cuma 5 kali panen aja. Berarti selama kita 5 kali panen itu masih belum terlalu tumpang tindih kayak di Cak Wadi. Nih, hanya 5 kali saja, nanti kalau kita serahkan sama yang punya, dan
nambah lagi ya. Nambah lagi ya enggak apa-apa kalaupun dikerjakan sendiri dengan gimana Mas Agus supaya pembuahan di berikutnya enggak mengecewakan, tetap gembel tapi ruangannya akan tetap longgar kayak begini ya berarti sampean ajari di cara manennya. Loh. Ini kayak contoh kayak gini, ini potong aja langsung di sini Mas. Jedak. Ini nanti di sini harapannya tumbuh tunas lagi dan langsung membawa bunga lagi. Akhirnya nanti buahnya akan kembali lagi di daerah tangan Kimuan ini lagi. Gitu. Berarti kan kesininya kan kita bisa menghambat. Gitu, Pak. Di sini nanti Ya, buahnya akan di Di sini. Semakin delolor dan ini sama ini sudah saling ketemu kayak beginilah ini loh. Sudah saling ketemu. Maka ini juga jadi pembelajaran kita. Barangkali nanti kita kalau buka lahan baru lagi yang Kimohan ada tanah 8.500 meter hampir 1 hektar itu ya kalaupun Mas Kurdi inginnya begini Pak Mohan biar di YouTube kita itu kita sendiri punya teknik bending dimana kalau kita tanam nanti jarak 5 meter kali 6 ya saya tak pikir-pikir dulu Mas Saung. Saya pikir-pikir dulu nanti enggak apa-apa wis buat Mas Kudri menambah di studi banding di YouTube kita sendiri itu loh Mas. Maksudnya kita teknik bending kita juga punya, teknik pruning juga punya. Dan bending kalau dengan jarak tanam yang dimaksud Mas Kudri kira-kira menurut Kiman walaupun belum terlaksana kayak masuk meskipun cepat kayak pohon beringin dengan tidak saling ketemu sama di samping-sampingnya menurut Mas enggak apa aku ngomong tak yes tak pikir-pikir dulu Mas tak pikir lah 8.500 nanti kalau kita tanamnya antara katakanlah 4 kali 5 gitu aja lah wis kemuanya loh Mas ada 4 kali 5 kemuanya pol loh dan itu aja sudah mumpuni loh ya dibanding Mas ya. Coba kita nanti kita bending sebagian supaya juga bisa harapannya Mas Kurdi itu terpenuhi. Maksudnya saya nyuting itu jangan yang bending itu punya orang terus. Mas Kurdi kan bilang gitu. Nanti bisa buat perbedaan bending punya sendiri tapi dengan cara nanti tidak akan apa ya terlalu begini. Cabang itu nanti akan tetap kokoh. Nah, berbuahnya juga ada yang di sebagian di pucuk kayak ini. Tapi kokoh gitu loh, Mas. Jadi maksud Mas Kurdi itu. Kokoh dalam artian tegak. Tegak enggak. Ini kan membawa buah kan sudah loh. Nah, gini enggak kuat kan, enggak kuat. Kan ini tadinya kan gini, Mas. Lancur ya. Ini lancur tinggi. Ya kayak ini contoh kayak yang belum ada buah kayak ini loh, Mas. Kayak ini kan Mas Kurdi kayak ini loh tadinya kan kayak ini setelah membawa buah akhirnya buah di pucuk jadilah seperti kayak yang ini kita juga akan menyanggupi saja pada Mas Kurdi nanti kita akan coba-coba pakai teknik bending dengan cara kita sendiri bagaimana jeruk itu dibending tapi nanti setelah membawa buah tidak lemes kayak ini gitu loh maksudnya cabangnya masih tetap kaku gitu loh Mas nanti di pembukaan lahan Kimohan aja biar menuruti keinginan Mas Kurdi Mas Agus. Nanti kalau membawa buah iya buah. Tadinya kayak itu kayak di Mas Agus itu. Yang menjulang tinggi dengan bawa buah yang tidak terlalu gembel ya tetap akan tegak kayak yang ini. Tetap akan tegak. Dengan buah yang terukur kalau begitu. Tidak overload. Tidak overload buah. Tidak overload buah. Yang penting ini kita di lahan ini enggak rugi. Yang penting kita tetap menghasilkan di sisi kita dan di sisi YouTube-nya Mas Kurdi juga Mas Kurdi bisa konten itu selalu ada untuk Mas Kurdinya ini khusus buat Mas Kurdi kalau untuk kita sendiri kan ini juga
walaupun bagaimana entah metodenya kurang kurang sependapat dengan kemauan kita, tapi yang penting kan ini baca dulu. Terima kasih atas ketemunya sore ini, dan kita mereview bersama Mas Agus di kebun sewa ini, dan mudah-mudahan sedikit banyak entah yang kami sampaikan bersama Mas Agus bisa menjadikan manfaat tentunya buat pemirsa yang semua. Silahkan ditutup untuk YouTube-nya Mas Agus. Oke Mas Mohan, ya, itu tadi penjelasan dari Mas Mohan di kebun sewa berarti titik 3 ini. Mungkin ada pembelajaran di ulasan yang tadi disampaikan Mas Mohan, semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Cukup sekian dari saya, tapi tidak lupa tolong dibantu share, like, dan komen supaya channel Kimohan bisa bertumbuh pesat. Itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu.